Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1316 Perubahan mendadak. Di bawah malam, sebuah konvoi melaju keluar dari kota Yekasi. Tim kereta ini penuh dengan orang-orang Liu Ruyan. Mobil Liu Ruyan berada di tengah konvoi. Di bawah perlindungan begitu banyak orang, tidak ada masalah bagi Liu Ruyan untuk meninggalkan kota Yekasi dan kembali ke kerajaan naga dengan selamat. Di dalam mobil, Liu Ruyan memandang keluar jendela dengan bingung, memikirkan banyak hal di benaknya, tetapi sepertinya dia tidak memikirkan apapun. Pada saat ini, mobil berhenti tiba-tiba. Kakak ketiga, jalan di depan dikendalikan. Sopir itu menoleh dan berkata, "Kontrol jalan." Liu Ruyan tertegun sejenak, dan kemudian mendengar suara rendah dari mesin yang datang dari depan. "Aku pergi." Ternyata tank tempur utama T-300 Kerajaan Beruang Putih, juga kereta. "Apakah ini akan menjadi latihan militer?" Sopir itu bertanya dengan heran. Liu Ruyan sedikit mengernyit, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan melihat keluar dari depan mobil. Tidak jauh di depan, tank dan kereta lewat dengan cepat di depan mereka. Melihat tank-tank ini, Liu Ruyan entah kenapa merasa sedikit gelisah. Saat itu, berdengung, deru baling-baling datang dari langit. Liu Ruyan membuka jendela samping dan mencondongkan tubuh untuk melihat keluar di langit. Helikopter bersenjata terbang di atas kepala mereka, terbang ke kejauhan dengan cepat. "Kirim mobil untuk memantau pergerakan pasukan ini," kata Liu Ruyan. "Kakak ketiga, ini tentara, jadi tidak mudah untuk mengawasinya," kata pengemudi itu. "Hanya menatap mereka dari jauh, aku hanya perlu tahu kemana mereka pergi," kata Liu Ruyan. "Baiklah kalau begitu," kata pengemudi itu, mengangkat telepon dan menelepon. Tak lama kemudian, sebuah mobil biasa-biasa saja lepas dari konvoi, lalu melaju perlahan menuju arah pasukan. "Berbalik dan kembali ke kota," kata Liu Ruyan kepada bawahannya. "Kembali." Sopir memandang Liu Ruyan dengan heran. "Tunggu berita tentang mobil itu," kata Liu Ruyan. Sopir tidak tahu kenapa, tapi dia tetap memberi perintah kepada orang-orang di bawah. Setelah itu, konvoi berbalik dan menuju pusat Yekas. Setelah lebih dari setengah jam, Liu Ruyan menerima kabar bahwa tentara sedang menuju barat daya kota Yekasi. Barat daya. Liu Ruyan mengerutkan kening, mengeluarkan ponselnya dan mengklik peta, lalu menemukan kota Yekasi. Setelah itu, dia melihat ke barat daya kota Yekasi. Di barat daya kota Yekas ada sebidang dataran, ditutupi dengan hamparan putih yang luas, dan di hamparan putih yang luas ini, sebuah bangunan sangat mencolok. Liu Ruyan memperbesar bangunan itu dan menemukan bahwa itu tampak seperti sebuah pabrik. Liu Ruyan mengeluarkan mesin pencari dan mencari sebentar, dan menemukan bahwa itu memang pabrik, dan itu juga pabrik pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Wajah Liu Ruyan menjadi jauh lebih serius. "Biarkan orang-orang kita mengawasi pasukan itu apapun yang terjadi," kata Liu Ruyan. "Kakak ketiga, mereka sekarang mengikuti pasukan itu beberapa kilometer jauhnya, dan mereka hanya bisa mendeteksi pergerakan pasukan itu. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan," jawab bawahan itu. "Cukup untuk memeriksa situasinya, biarkan mereka memperhatikan keselamatan," kata Liu Ruyan. "Ya." Pada saat yang sama, di South Carolina Plain, Stephen Lin membawa sekelompok master naga ke tepi pabrik pohon kehidupan. Pada malam hari, seluruh pabrik terang benderang. "Periksa waktunya." Stephen Lin mengangkat tangannya dan melihat arlojinya dan berkata. Yang lain mengangkat tangan untuk memeriksa jam tangan Stephen Lin. Setelah memeriksa arloji, Stephen Lin berkata, "Ikuti saja rencana yang kami tetapkan sebelumnya. Kali ini, kami bekerja sama dengan pejabat negara beruang putih. Seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah dalam hal keamanan, jadi kami harus sebaik mungkin."
sesempurna mungkin. Apakah kalian tahu cara menyelesaikan tugas masing-masing? Ya, semua orang berkata satu demi satu. Oke, ayo pergi. Stephen Lin memberi perintah, dan bergegas menuju gedung pabrik di kejauhan. Pada saat yang sama, 15 orang kuat di sekitarnya juga bergegas menuju gedung pabrik yang jauh bersamanya. Tidak lama kemudian, alarm berbunyi. Stephen Lin dan yang lainnya menerobos pertahanan lingkaran luar gedung pabrik dengan postur tak terbendung, dan langsung memasuki bagian dalam gedung pabrik. Setelah itu, semua orang bubar dan bergerak cepat menuju tujuan nilai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Stephen Lin memimpin keduanya langsung ke area paling tengah dan inti pabrik. Sirene bergema di atas area pabrik. Sekelompok master pohon kehidupan bergegas keluar dari mana-mana, menuju Stephen Lin dan lainnya. Untuk Stephen Lin hari ini, yang disebut master ini secara alami bukan apa-apa, dia dengan mudah membunuh master pohon kehidupan ini, dan kemudian dengan cepat mendekati area inti pabrik. Pada saat yang sama, di Great Plains area pabrik, tank dan kendaraan lapis baja dengan cepat mendekati area pabrik. Tank-tank ini berhenti sekitar 1 kilometer dari area pabrik, dan kemudian mulai berbaris. Sedangkan di hutan tak jauh dari tank-tank tersebut, beberapa orang berjongkok di belakang pohon dan menonton kereta ini dengan teropong. Ini untuk mengepung pabrik. Apa yang terjadi di pabrik? Mengapa masih ada sirene? Seseorang bertanya dengan gugup. Aku tidak tahu itu, tolong laporkan ini ke kakak ketiga, kata seseorang. Segera, seseorang mengangkat telepon dan mengirim pesan ke Liu Ruyan. Tidak lama kemudian, Ruyan Liu mendapat kabar. Seluruh area pabrik dikepung. Apakah ada sirene di sisi pabrik? Kamu awasi sisi itu untukku, dan laporkan kepadaku secepat mungkin, kata Liu Ruyan. Ya. Saat ini, di area pabrik, Stephen Lin dan yang lainnya tidak tahu bahwa sejumlah besar pasukan lapis baja telah berkumpul di luar area pabrik yang besar ini. Mereka tetap berbaris di area pabrik sesuai rencana. Rencananya berjalan sangat lancar, mereka terus mencari manajemen pabrik dan berhasil membunuh manajemen tersebut. Pada saat yang sama, banyak peralatan di area pabrik juga dihancurkan oleh mereka. Suara ledakan dan jeritan terus bergema di area pabrik. Ah! Dengan teriakan, penanggung jawab pabrik jatuh ke genangan darah. Stephen Lin mengangkat tangannya dan melihat arlojinya, dan berkata, sudah hampir waktunya, siap untuk mengungsi. Ya, kedua orang yang mengikuti Stephen Lin mengangguk, dan kemudian, sekelompok orang mulai bergerak cepat ke arah evakuasi. Beberapa menit kemudian, Stephen Lin memimpin orang-orang ke pintu keluar area pabrik. Setelah menunggu di sini kurang dari 1 menit, semua personel yang terlibat dalam operasi itu tiba. Beberapa dari orang-orang ini mendapat tanda di tubuh mereka, sepertinya mereka menemui perlawanan selama tugas, namun kondisi mental mereka sangat baik dan mereka seharusnya menyelesaikan tugas dengan baik. Pergi. Stephen Lin memberi perintah, dan sekelompok orang bergegas keluar dari pintu keluar, lalu berlari ke depan dengan cepat. Namun, setelah berlari beberapa ratus meter, Stephen Lin tiba-tiba mengangkat tangannya dan memerintahkan semua orang untuk berhenti. Stephen Lin mengerutkan kening dan melihat ke depan. Di depan mereka ada hutan kecil. Terdengar semburan suara gemuruh yang berasal dari hutan, dan bersamaan dengan suara tersebut, pohon-pohon tumbang satu persatu. Apa? Song Xiaobao bertanya dengan heran. Teng, kata Stephen Lin dengan sungguh-sungguh. Saat suara Stephen Lin jatuh, laras meriam menonjol dari hutan satu persatu, dan pada saat yang sama, barisan pohon tumbang ke arah Stephen Lin dan yang lainnya. Satu demi satu, Teng tiba-tiba mengubah hutan menjadi tanah datar. Tank-tank berat menekan pepohonan dan muncul di depan Stephen Lin dan yang lainnya dalam posisi tak terbendung. Selain tank berat, ada juga tank yang muncul bersamaan. Sejauh mata memandang, puluhan kereta yang dipasangkan dengan puluhan tank benar-benar menghalangi jalan Stephen Lin dan yang lainnya maju. Itu tentara beruang putih. Seseorang berteriak dengan bersemangat.
Apa yang terjadi? Bukankah kita sudah membicarakan kerja sama dengan mereka? Seseorang bertanya dengan curiga. Kembali ke pabrik, teriak Stephen Lin. Dia juga sangat bingung, tetapi tidak diragukan lagi itu adalah cara teraman untuk mundur ke pabrik saat ini, jadi dia segera mengeluarkan perintah kepada bawahannya. Namun, saat mereka berbalik, helikopter meraung dan terbang dari kejauhan, lalu melayang tepat di atas pabrik. Setidaknya 10 helikopter bersenjata memblokir jalan bagi Stephen Lin dan yang lainnya untuk mundur ke kota. Ada tank dan kereta di depan, dan deretan helikopter bersenjata di belakang. Semua jalan keluar untuk Stephen Lin dan yang lainnya diblokir. Orang-orang di depan dengarkan, taruh kepalamu di tanganmu, berlututlah di tanah, jangan melawan. Sebuah suara datang dari tangki. Raja Suci, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan keluar, Song Xiaobao berkata dengan semangat. Stephen Lin mengerutkan kening. Jelas bahwa tentara beruang putih telah melanggar kesepakatan mereka. Di dataran yang begitu luas, mereka bahkan tidak memiliki medan untuk diandalkan menghadapi begitu banyak mesin perang, kemungkinan mereka melarikan diri mendekati nol. Mungkin dia bisa mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk melarikan diri ke hutan lebih jauh, tetapi hampir semua 15 orang yang dia bawa harus mati di sini. Saya ingin berbicara dengan Jenderal Vasily, teriak Stephen Lin. Setelah kamu menyerah, Jenderal Vasily secara alami akan berbicara denganmu. Suara itu terus datang dari dalam tank. Stephen Lin mengerutkan kening. Jika dia menyerah dan dikendalikan oleh militer negara beruang putih, bahkan dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Tapi saat ini sepertinya tidak ada cara lain selain menyerah. Pada saat yang sama, di kota Yekas, Liu Ruyan menerima telepon dari bawahannya. Apakah kamu melihat bahwa Stephen Lin dikelilingi oleh pasukan itu? Liu Ruyan berseru kaget. Ya, saudari ketiga, ini Stephen Lin. Saya pernah melihatnya sebelumnya, dan saya tidak mungkin salah. Kakak ketiga, ini pertama kali saya melihatnya dalam hidup ini. Begitu banyak kereta dan helikopter mengelilingi lebih dari satu selusin orang. Stephen Lin mereka ditangkap, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bawahan itu berkata dengan bersemangat. Murid Liu Ruyan tiba-tiba menyusut. Kakak ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya bawahan itu. Terus awasi, tunggu pesanan saya, kata Liu Ruyan, dan menutup telepon. Kakak ketiga, ada apa? Tanya bawahan di sebelahnya. Katakan pada saudara-saudara untuk membawa kalian dan pergi bersamaku, kata Liu Ruyan, berjalan langsung ke pintu. Bab 1317. Kakak ketiga, kami memiliki total 21 orang, 16 senjata, dan peluru. Para bawahan mengikuti Liu Ruyan, dengan gugup melaporkan kepada Stephen Lin tentang personel dan cadangan senjata mereka. Jelas, 21 orang ditambah 16 senjata, tidak mungkin membawa ancaman apapun kepada pasukan yang mengelilingi Stephen Lin di kejauhan. Selain itu, Liu Ruyan berada puluhan kilometer jauhnya dari Stephen Lin saat ini, bahkan jika dia memiliki daya tembak yang cukup, Dei Lili pasti akan dingin pada saat dia tiba. Oleh karena itu, jelas tidak mungkin membawa bawahannya untuk menyelamatkan Stephen Lin. Liu Ruyan juga tahu bahwa ini tidak mungkin, jadi dia tidak pernah berpikir untuk membawa orang-orang ini ke dalam api. Dia memimpin orang-orang ke jalan, dan sekilas melihat sebuah bar tidak jauh. Saat itu tengah malam, bisnis bar sangat bagus, dan suara musik keras terus terdengar dari bar. Liu Ruyan memimpin anak buahnya dan membunuh mereka langsung menuju bar. Sisi lain, di dataran Carolina Selatan, tidak banyak waktu tersisa untuk Stephen Lin dan lainnya. Semburan baja yang terdiri dari tank dan kereta mulai bergerak menuju Stephen Lin dan lainnya. Seluruh tanah sedikit bergetar. Stephen Lin dan yang lainnya hanya bisa terus mundur, namun di belakang mereka, deretan helikopter bersenjata juga menindas mereka dengan tegas. Ruang gerak mereka dikompresi sedikit demi sedikit, dan untuk orang kuat seperti mereka,
ruang geraknya dikompresi, yang berarti kemungkinan untuk melarikan diri terus berkurang. Raja Suci, apa yang harus kita lakukan? Semua orang bertanya satu demi satu. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kita hanya bisa menyerah, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, wajah semua orang sangat berat. Raja Suci sebenarnya sangat kuat, berdiri di atas manusia, tetapi ketika dihadapkan dengan keunggulan daya tembak yang kuat, meskipun sekuat Raja Suci, tidak ada ruang untuk perlawanan. Raja Suci, kami akan memberimu waktu, melarikan diri, kamu adalah totem dari seni bela diri negeri naga kami, kamu tidak boleh mengalami kecelakaan. Song Xiaobao berkata dengan suara yang dalam. Ya, Raja Suci, jika kami bertarung sampai mati, mungkin kami dapat membelikanmu beberapa detik. Dengan kekuatanmu, mungkin kamu dapat melarikan diri. Kiao San juga berkata. Ayo pergi bersama. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kami benar-benar tidak bisa pergi, Raja Suci, kata Song Xiaobao. Kalau begitu menyerah dulu, selama kamu masih di sana, kamu akan memiliki kesempatan untuk kembali, kata Stephen Lin dengan tatapan dingin di matanya. Sejujurnya, Stephen Lin tidak merasa takut sekarang. Pengkhianatan tentara-tentara beruang putih memenuhi hatinya dengan kemarahan yang tak terbatas. Militer akan membayar harganya. Sisi lain, di kereta, Panglima yang bertanggung jawab atas operasi ini, Quasimodo, berkata dengan mikrofon di tangannya, saya akan memberi Anda 10 detik pada akhirnya. Jika Anda tidak menyerah, senjata kami akan menghancurkan Anda dalam sekejap. Duo meletakkan mikrofon dengan penuh kemenangan, lalu berkata kepada bawahan di sampingnya, apakah saya sangat agung? Raja Suci macam apa, tidak dihitung sebagai kentut di depan saya. Ya, tanda seru. Bawahan di sekitarnya mengangguk berulang kali. Saat ini, ponsel Quasimodo tiba-tiba berdering. Melihat nomor teleponnya, Quasimodo segera mengangkatnya. Tuan Vasili, kata Quasimodo dengan hormat, perintahkan pasukanmu untuk mundur. Suara Vasili datang dari ujung telepon. Mundur. Quasimodo tertegun, dan bertanya dengan curiga, Tuan Vasili, kami telah berhasil mengepung mereka, mengapa kami harus mundur? Ini adalah kesempatan besar. Orang-orang di bar sebagai sandera, dan para perampok menyuruh kami mundur, kata Vasili. Kita tidak bisa mundur ke sini, itu hanya beberapa warga sipil, jangan pedulikan mereka, kata Quasimodo bersemangat. Apakah kamu pikir aku ingin kamu mundur? Aku tidak ingin peduli dengan warga sipil itu, tetapi siapa yang mengira Putri Tuan Abramovic akan ada di bar itu? Seru Vasili bersemangat. Abramovic, mendengar nama tersebut, Quasimodo tercengang. Abramovic, itu adalah 5 pukulan besar resmi. Statusnya jauh lebih dihormati daripada Quasimodo. Pantas saja Vasili yang selama ini dikenal berdarah dingin membiarkannya mundur, ternyata di bar itu ada Putri Abramovic. Aku tahu, kata Quasimodo. Bentak, dengan mudah di ujung telepon menutup telepon. Stephen Lin, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? Di tanah kerajaan beruang putih, aku ingin menahanmu, dan tidak ada yang bisa menghentikanku, kata Vasili pada dirinya sendiri dengan cemberut. Sisi lain, di dataran Sika, Raja Suci, mereka mundur. Song Xiaobao tiba-tiba berteriak kegirangan. Aku melihatnya. Stephen Lin menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Pada saat ini, sebuah celah muncul di bagian depan tank yang awalnya tidak dapat ditembus, dan tank serta tank tersebut berbalik pada tempatnya. Pada saat yang sama, helikopter yang terbang di udara juga menoleh dan terbang ke kejauhan. Lingkaran pengepungan terlepas dengan sendirinya seperti ini. Stephen Lin penuh keraguan, dia tidak mengerti mengapa lawan tiba-tiba mundur ketika dia sudah yakin akan menang. Mungkinkah eksekutif tingkat tinggi Longguo menawarkan beberapa tawar-menawar? Ini masih sangat mungkin. Negara naga harus menerima berita tentang masalah ini di sini sesegera mungkin. Untuk melindungi mereka,
bukan tidak mungkin negara naga menggunakan beberapa alat tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan negara beruang putih. Melihat pengepungan telah benar-benar hilang, Lin Zi memberi perintah dan memimpin kerumunan ke hutan yang jauh. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang dari kerajaan beruang putih bersikap seperti ini? Stephen Lin segera memanggil orang-orang dari klan naga setelah bergegas ke dalam hutan. Kami juga tidak tahu. Menurut analisis kami, tidak ada alasan bagi negara beruang putih untuk mengkhianati kami. Informasi yang kami miliki sejauh ini adalah bahwa Vasily tampaknya berada di balik masalah ini. Turgenev sangat marah karena ini, tetapi pada akhirnya Turgenev masih berkompromi. Personel intelijen kami sekarang bergegas untuk mencari tahu beritanya. Kamu tidak ingin kembali ke Yekasi sekarang, kamu pergi ke utara, dan seseorang akan menjemputmu. Jawab klan naga. Lalu mengapa mereka tiba-tiba membiarkan kita pergi? Stephen Lin bertanya. Menurut informasi yang kami dapatkan, sekelompok orang membajak ratusan orang di sebuah bar di kota Yekasi, dan menggunakannya sebagai ancaman untuk membiarkan tentara beruang putih membebaskan mereka. Kata klan naga. Menyandera. Stephen Lin tertegun sejenak, dan bertanya, bukankah kamu yang melakukannya? Petik 2. Kami mewakili pemerintah, dan pemerintah tidak mengizinkan hal seperti itu. Ini adalah konsensus seluruh dunia. Kata klan naga. Mendengar jawaban seperti itu, Stephen Lin mengerutkan kening. Jika bukan seseorang dari pejabat kerajaan naga, siapa yang akan menyandera dan memaksa militer untuk membebaskan mereka? Tiba-tiba, pupil Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Sosok seorang wanita muncul di benaknya. Mungkinkah itu dia? Stephen Lin tiba-tiba berhenti. Raja Suci, ada apa? Seseorang bertanya. Tidak apa-apa, kalian mundur dulu, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, ikuti saja instruksi di atas untuk mundur. Kata Stephen Lin. Apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Seseorang berkata. Tidak, kamu duluan. Stephen Lin melambaikan tangannya. Semua orang saling memandang, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Stephen Lin, dan menuju ke tujuan yang dituju. Stephen Lin berbalik dan berlari menuju kota Yekasi. Dalam perjalanan, Stephen Lin melakukan beberapa panggilan telepon dan akhirnya memastikan bahwa orang yang membajak bar adalah sekelompok orang Longguo, dan pemimpinnya adalah seorang wanita. Sekelompok orang kerajaan panjang, dipimpin oleh seorang wanita. Ini sudah mengkonfirmasi pemikiran Stephen Lin. Itu benar-benar dia. Stephen Lin mempercepat langkahnya dan berlari menuju kota Yekasi. Di sisi lain, pusat kota Yekas. Di luar bar sapi, mobil polisi sudah mengepung seluruh bar sapi. Para pemimpin kota Yekas sudah merangkak keluar dari tempat tidur dan bergegas keluar bar. Kepala polisi memegang mikrofon dan meneriaki para perampok di bar. Ada kepingan salju di langit, dan suhu di kota Yekas sudah turun di bawah nol. Namun meski begitu, kepala suku masih berkeringat. Tidak ada alasan lain, hanya karena ada sandera di bar ini, Putri Abramovich, pemimpin kerajaan beruang putih. Ini adalah hal yang sangat kebetulan. Tidak ada yang mengira Putri Abramovich akan datang ke bar sapi untuk pergi clubbing malam ini, yang lebih tak terduga adalah Putri Abramovich membuang pengawal yang menemani untuk bersenang-senang. Kemudian datanglah insiden penyanderaan. Direktur, serta para pemimpin kota Yekas, tahu bahwa jika Putri Abramovich mengalami masalah di bar, masa depan mereka akan hancur. Apa yang terjadi dengan para perampok di dalam? Bukankah mereka semua mengikuti persyaratan mereka? Mengapa mereka tidak membiarkan mereka pergi? Wali kota bertanya kepada direktur dengan bersemangat. Direktur sangat tidak berdaya, bagaimana dia bisa tahu mengapa para perampok tidak melepaskannya? Mungkin kita harus menunggu lebih lama lagi, kata sutradara. Tunggu, Tuan Abramovich hampir tiba di Yekas. Jika dia tidak bisa melihat putrinya muncul di depannya dengan selamat dan sehat ketika dia tiba di Yekas, kita semua akan tamat. Sudah, seru wali kota bersemangat.
Lalu kenapa tidak kita paksakan? Dilihat dari situasi saat ini, para perampok jelas tidak tahu bahwa Putri Tuan Abramovic termasuk di antara para sandera. Jika kita paksakan, Putri Abramovic akan tetap memiliki banyak uang. Dapat memastikan keamanan, kata direktur. Bagaimana jika Anda terluka? Apakah Anda bertanggung jawab? Tanya wali kota. Saya tidak bisa bertanggung jawab, Tuan Wali Kota. Direktur menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Kalau begitu carikan aku cara untuk memastikan keamanan mutlak Putri Tuan Abramovic. Cepatlah, kata wali kota. Direktur memiliki wajah pahit, merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Pada saat ini, pintu bar tiba-tiba terbuka. Bang bang bang, semburan tembakan datang dari dalam pintu. Kemudian, sekelompok orang berteriak dan berlari keluar dari bar. Bab 1318 dalam bahaya lagi. Tembakan tiba-tiba dan sekelompok besar orang menyebabkan keributan di pintu. Banyak polisi bersembunyi di balik pintu mobil, takut peluru akan keluar dari bar dan mengenai mereka. Dan mereka yang bergegas keluar dari pintu ditakuti oleh tembakan di belakang mereka, dan berlari ke depan sambil berteriak dengan panik. Orang-orang ini bergegas ke barisan polisi, mengubah seluruh barisan menjadi berantakan. Selama keributan, beberapa orang biasa melewati blokade dan dengan cepat memasuki gang di sebelah mereka. Dan di rumah dekat bar, dengan mudah berdiri di depan jendela, memandangi orang-orang yang berjalan ke gang, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Pegang wanita itu. Vasili menunjuk ke seorang wanita pirang dengan rok pendek dengan riasan tebal dan rambut lebat di gang. Ya, pada saat yang sama, di gang, wanita pirang itu berjalan cepat menuju salah satu ujung gang. Sambil berjalan, wanita pirang itu merentangkan tangannya ke kepalanya dan mencabut rambut di kepalanya, memperlihatkan rambut hitam panjangnya. Di dalam setelah itu, wanita itu melepas bulu mata palsu di wajahnya satu persatu. Wajah penuh pesona oriental muncul dengan cara ini. Wanita ini tidak lain adalah Ruyan Liu yang menyandera di bar sebelumnya. Pada saat ini, Liu Ruyan memanfaatkan keributan di pintu untuk melarikan diri dari bar dan dengan cepat dievakuasi. Tidak lama kemudian, Liu Ruyan berjalan ke pintu keluar gang. Sudah ada mobil yang menunggu di sini. Liu Ruyan membuka pintu mobil dan duduk, lalu mengambil mantel bulu dari kursi dan meletakkannya di tubuhnya. Kakak ketiga, bisakah kita kembali sekarang? Tanya pengemudi itu. Ya. Karena pasukan Stephen Lin telah mundur, kita tidak perlu lagi tinggal di sini, Liu Ruyan mengangguk. Itu bagus. Pengemudi itu mengangguk dan menginjak pedal gas. Saat itu, bang, ada tembakan. Awan darah tiba-tiba keluar dari kepala pengemudi. Seluruh mobil tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak toko terdekat. Ledakan. Dengan dentuman keras, mobil itu menabrak dinding dengan keras. Bentak. Pintu belakang mobil tiba-tiba didorong terbuka dari dalam. Liu Ruyan melompat keluar dari mobil. Namun, saat Liu Ruyan turun dari mobil, beberapa orang sudah menunggu di depan Liu Ruyan. Ekspresi Liu Ruyan menjadi gelap, dan dia langsung menyerang lawan. Setengah jam kemudian, polisi Yekas berhasil masuk ke Ox Bar, menyelamatkan semua sandera di bar, dan menangkap 3 perampok di tempat kejadian. Meskipun perampoknya agak kecil, masih ada suara di luar bar karena tidak ada sandera yang terluka, ada semburan sorakan dan tepuk tangan. Stephen Lin berdiri di tengah kerumunan, memandangi 3 perampok yang dikawal keluar dari bar oleh polisi. Ketiga orang itu semuanya berasal dari Longguo, tetapi Liu Ruyan tidak ada di antara mereka. Stephen Lin menghela nafas lega, sepertinya Liu Ruyan harus dievakuasi lebih awal. Karena Liu Ruyan telah dievakuasi sebelumnya, dia tidak perlu lagi tinggal di kota Yekasi. Stephen Lin melihat sekeliling, lalu berjalan ke satu arah. Di sisi lain, bandara kota Yekas. Sebuah pesawat mendarat di landasan pacu bandara. Semua pemimpin kota Yekas datang ke sisi pesawat, selain Vasili. Pintu kabin terbuka,
dan seorang pria kekar melangkah keluar dari pesawat. Orang ini adalah Abramovich, orang besar sejati di negeri beruang putih. Ayah, seorang gadis berusia 18 atau 19 tahun berteriak kegirangan saat melihat pria itu. Oh, sayangku, syukurlah kamu baik-baik saja. Abramovich berjalan ke arah gadis itu dengan tangan terbuka dan memeluknya erat. Ayah, aku tidak akan pernah menyelinap keluar untuk bermain lagi. Isak gadis itu. Ya, kamu harus patuh di masa depan, kata Abramovich sambil menepuk punggung gadis itu untuk menghiburnya. Setelah sekian lama, gadis itu berhenti menangis. Saya dengar Anda menangkap para perampok. Abramovich memandangi para pejabat di kota Yekasi dan bertanya tanpa ekspresi. Ya, kami berhasil menangkap para perampok dan menyelamatkan semua sandera dengan selamat, kata wali kota Yekasi dengan cepat. Saya dengar hanya ada 3 perampok. Abramovich terus bertanya. Ini, ya, kata wali kota dengan ekspresi sedikit malu. Hanya 3 perampok yang bisa membajak seluruh bar, apakah menurutmu aku bodoh? Abramovich bertanya dengan wajah gelap. Tuan Abramovich, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Vasili berjalan ke Abramovich dan berkata. Vasili, apakah kamu juga di sini? Abramovich bertanya dengan cemberut. Ya, Tuan Abramovich, tolong ambil langkah untuk berbicara, kata Vasili. Abramovich mengangguk dan berjalan ke samping dengan Vasili. Setelah sekian lama, Abramovich berkata dengan wajah serius, apakah Anda yakin Stephen Lin, Raja Suci Kerajaan Naga, yang memicu insiden ini? Ya, pelaku utama dalam kasus penyanderaan ini adalah seseorang bernama Ruyan Liu, dan Ruyan Liu adalah wanita Stephen Lin. Sekarang Ruyan Liu ada di tanganku. Selama kamu memesan, aku bisa selamanya. Orang-orang di negara kita, dan atas nama melindungi keamanan nasional, kata Vasili. Abramovich mengerutkan kening, tampak berpikir. Stephen Lin adalah totem spiritual dari seni bela diri Kerajaan Naga. Jika dia dapat disimpan selamanya, itu pasti akan mengenai seluruh seni bela diri Kerajaan Naga, dan bahkan seluruh Kerajaan Naga, kata Vasili. Saya mengerti. Abramovich mengangguk dan berkata, saya akan memberi Anda otorisasi resmi nanti. Petik 2. Oke. Vasili mengangguk. Saat ini, malam sudah gelap. Stephen Lin sudah meninggalkan kota Yekasi dengan mobil. Meskipun Liu Ruyan belum dihubungi, dalam pandangan Stephen Lin, Liu Ruyan yang berhasil melarikan diri dari bar seharusnya dapat kembali ke Long Country dengan mudah, dan masih ada waktu untuk menghubunginya setelah dia kembali ke Long Country. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Stephen Lin mengambilnya dan melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah panggilan Dong Jian. Ada apa? Stephen Lin menjawab telepon dan bertanya. Patriark, seseorang baru saja menelepon saya dan meminta saya untuk meneruskan pesan kepada Anda, kata Dong Jian. Pesan apa? Stephen Lin bertanya. Ruyan Liu sedang menunggumu di York Chemical Plant, kata Dong Jian. Mendengar ini, Stephen Lin menginjak rem. Siapa yang mengirimimu pesan? Stephen Lin bertanya. Aku tidak tahu, tapi tempat telepon itu berada adalah negeri beruang putih, kata Dong Jian. Negeri beruang putih. Di mana pabrik kimia York? Stephen Lin bertanya. Itu hanya di sebelah barat kota Yekas, tidak jauh, tetapi berhenti produksi 3 tahun lalu, dan sekarang menjadi area pabrik yang ditinggalkan, kata Dong Jian. Oke, saya mengerti, kata Stephen Lin. Apakah kamu perlu memobilisasi kekuatan negara beruang putih? Tanya Dong Jian. Tidak perlu sekarang, ayo lakukan sekarang, kata Stephen Lin, menutup telepon, mengerutkan kening. Pesan ini sepertinya adalah bahwa Ruyan Liu mengajaknya kencan, tetapi berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Ruyan Liu, mustahil bagi Ruyan Liu untuk tetap mengajaknya kencan di kota Yekas saat ini. Hal terpenting bagi mereka berdua sekarang adalah meninggalkan negeri beruang putih. Sungguh bodoh membuat janji untuk bertemu di kota Yekas saat ini. Oleh karena itu,
orang yang mengajaknya kencan pasti bukan Liu Ruyan. Tetapi jika bukan karena Liu Ruyan, mengapa pihak lain menggunakan nama seperti itu? Stephen Lin berpikir sejenak, lalu memanggil Song Siji. Nasib, aku juga mencarimu, sesuatu terjadi pada saudara perempuan ketigaku. Song Siji berkata dengan bersemangat. Apa yang terjadi? Ada apa? Stephen Lin bertanya. Sebelum saudari ketiga menculik seseorang dari sebuah bar, dan kemudian saudari ketiga berhasil mengevakuasi bar. Menurut rencana, dia akan menemui orang-orang kami di pintu keluar tol kota Yekas, tetapi orang-orang kami tidak melihat saudari ketiga setelah waktunya habis. Kakak, nanti orang-orang kita mencari di sepanjang jalan, dan akhirnya menemukan mobil saudari ketiga, pengemudi ditembak di kepala, dan saudari ketiga menghilang. Song Siji berkata dengan bersemangat. Begitu, jangan khawatir, aku akan membawa Liu Ruyan kembali, kata Stephen Lin, dan menutup telepon. Jelas, orang yang memintanya untuk bertemu di pabrik kimia York seharusnya adalah orang yang menculik Ruyan Liu. Jadi, apapun yang terjadi, dia harus pergi ke York Chemical Plant. Stephen Lin memutar mobil dan melaju ke arah pabrik kimia York. 20 menit kemudian, mobil Stephen Lin diparkir di luar York Chemical Plant. Pabrik kimia ini terletak di daerah perkotaan, dan di sekitarnya banyak terdapat rumah-rumah pribadi. Bangunan-bangunan ini telah memberi Stephen Lin rasa aman yang besar. Selama dia berada di kota, mobilitasnya akan jauh lebih kuat. Bahkan jika ada lebih dari selusin tank yang menyergapnya di tempat ini, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk memimpin Liu Rusmoke keluar dari sini. Stephen Lin memarkir mobilnya, lalu memasuki pabrik kimia melalui pintu belakang. Pabrik kimia ini masih sangat besar, seluas hampir 2 lapangan sepak bola. Namun karena hubungan yang telah ditinggalkan selama beberapa tahun, seluruh pabrik kimia penuh dengan gulma. Stephen Lin berjalan melewatinya dengan hati-hati, dan yang mengejutkan, dia tidak menemukan jejak siapapun di sepanjang jalan. Awalnya, dia mengira akan ada sekelompok orang yang menyergap di sini, tetapi tidak ada siapa-siapa. Seluruh area pabrik sangat sepi, kecuali kicauan burung sesekali, tidak ada suara sama sekali. Stephen Lin memanfaatkan cahaya bulan untuk berjalan jauh ke dalam pabrik. Saat ini, lampu jalan muncul di depan Stephen Lin. Lampu jalan menyala sangat mencolok karena merupakan satu-satunya sumber penerangan di seluruh area pabrik. Di bawah tiang lampu, seorang wanita diikat ke sebuah tiang. Ada bekas darah di tubuh wanita itu, dan dia pasti terluka. Liu Ruyan. Sekilas Stephen Lin mengenali identitas pihak lain. Dia melihat ke sekeliling tiang telegraf, dan ada ruang terbuka di sekitar tiang telegraf, dan tidak ada yang bisa menyergapnya. Karena itu, mengapa Liu Ruyan diikat di bawah tiang? Apakah hanya untuk membuat diri Anda melihatnya? Stephen Lin sangat bingung, tetapi dia segera berlari ke arah Liu Ruyan. Bab 1319 tidak mati. Stephen Lin datang di depan Liu Ruyan. Tubuh Liu Ruyan diikat dengan belenggu besar, dia memandang Stephen Lin di depannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu seharusnya tidak datang." Stephen Lin tidak berbicara, tetapi mengulurkan tangannya dan mendarat di belenggu. Sebuah kekuatan yang kuat meletus seketika. Belenggu besar ini berubah bentuk sedikit demi sedikit di tangan Stephen Lin. Dengan keras, belenggu itu putus dan jatuh dari tubuh Liu Ruyan. "Aku akan membawamu kembali," kata Stephen Lin, menggendong Liu Ruyan di pundaknya. Pada saat ini, nyala api tiba-tiba muncul di langit. Seluruh langit tampak menyala karena api ini. Stephen Lin melihat ke langit. Di langit, sesuatu yang menyeret api datang dengan cepat dari kejauhan. Kecepatannya telah melampaui kecepatan suara, sehingga seluruh udara bergema dengan dentuman sonik yang besar. Murid Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Benda itu adalah misil. Itu adalah rudal yang mampu meratakan seluruh bangunan. Stephen Lin tidak pernah menyangka bahwa inilah yang menunggunya di pabrik kimia York. Ini sangat indah.
Liu Ruyan memandangi api dari jauh ke dekat di langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Mati, kata Stephen Lin. Alasan mengapa manusia tidak akan pernah bisa mendapatkan keuntungan di depan senjata termal adalah karena senjata termal memiliki kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Satu rudal saja sudah cukup untuk membunuh semua makhluk dalam area seluas lapangan sepak bola. Tidak peduli seberapa cepat Anda, itu tidak ada artinya di bawah penghancuran massal rudal. Stephen Lin tidak pernah bermimpi bahwa kerajaan Baixiong akan menggunakan misil untuk menahannya. Anda tahu, ini di daerah perkotaan. Penggunaan misil di daerah perkotaan tidak hanya akan menjerumuskan seluruh kota ke dalam kekacauan besar, dan bahkan dapat mempengaruhi seluruh negara, tetapi juga akan menyebabkan dampak buruk yang sangat besar secara internasional. Stephen Lin benar-benar ingin bertanya kepada orang-orang di negara Baixiong, kebajikan dan kemampuan apa yang dimiliki Stephen Lin, sehingga mereka dapat menjatuhkan misil padanya di kota ini. Jika itu di dataran Carolina Selatan yang tandus, dia akan mengenali penggunaan hal seperti itu oleh negeri beruang putih. Saat ini di kota Yekas. Meskipun ini adalah pabrik kimia tua, begitu misil meledak di sini, bangunan di sekitarnya dalam jarak beberapa kilometer akan terpengaruh, dan tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang tidak bersalah akan terbunuh atau terluka. Kebencian dan dendam macam apa yang harus menggunakan hal seperti itu? Stephen Lin sudah menyerah untuk melarikan diri, karena kecepatan rudal itu terlalu cepat, hanya butuh beberapa detik untuk rudal yang jauh di langit itu datang kepadanya, dan di sekitarnya, selain pabrik-pabrik yang ditinggalkan itu, tidak ada tempat untuk bersembunyi sama sekali. Bangunan pabrik terbengkalai. Apa gunanya? Gelombang kejut dari ledakan misil cukup untuk meledakkan seluruh area pabrik, bahkan bersembunyi di dalam gedung pabrik pun tidak ada artinya. Stephen Lin merasakan ketidakberartian dan keputusasanya untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Liu Ruyan melompat dari punggung Stephen Lin. Dia membuka lengannya dan memeluk Stephen Lin. Apa? Stephen Lin bertanya. Karena aku akan mati, aku ingin melakukan sesuatu yang selalu ingin kulakukan sebelum aku mati, kata Liu Ruyan, dan langsung mencium Stephen Lin. Bibir dingin keduanya saling bersentuhan. Sungguh luar biasa bisa mati bersamamu. Liu Ruyan memeluk Stephen Lin dengan erat, dengan senyum bahagia di wajahnya. Dalam sekejap mata, misil itu melewati kepala Stephen Lin, lalu mengenai dengan keras sekitar 20 hingga 30 meter dari Stephen Lin. Saat berikutnya, api ledakan mulai menyebar ke segala arah yang berpusat pada misil. Ledakan. Nyala api melonjak ke langit. Suara ledakan besar menyapu ke segala arah disertai dengan gelombang kejut yang mengerikan. Bangunan pabrik yang bobrok itu hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut dalam sekejap. Tidak hanya bangunan pabrik, tetapi semua yang ada di pabrik kimia, termasuk bunga, tanaman, pohon, mobil tua, dan mesin besar, semuanya berubah menjadi bubuk dan debu di bawah sapuan gelombang kejut. Awan jamur besar muncul di atas pabrik kimia. Dengan pabrik kimia sebagai pusatnya, semua rumah dalam radius 500 meter runtuh, dan jendela rumah dalam radius 1 kilometer semuanya hancur. Dengan mudah berdiri di tepi atap, menatap kosong ke awan jamur di kejauhan. Stephen Lin, aku tidak berharap kamu mati di tanganku pada akhirnya. Seringai muncul di sudut mulut Vasily. Berdasarkan kematian Wolfe, dia menyimpulkan bahwa Stephen Lin berada di kota Yekas, jadi dia merancang sebuah drama melawan Stephen Lin. Awalnya, drama ini akan berakhir di luar pabrik Tree of Life, tetapi tanpa diduga, beberapa insiden akan muncul karena Liu Ruyan. Namun pada akhirnya, drama tersebut berakhir dengan sukses. Abramovich, yang marah karena putrinya telah diculik, akhirnya menyetujui permintaan untuk menembakkan rudal tersebut. Tanpa persetujuan Abramovich, Vasily tidak akan berani menembakkan rudal ke kota Yekas. Begitu kamu mati, pasar kerajaan naga akan dibuka, dan itu hanya masalah waktu. Cara menghasilkan uang ini ditakdirkan untuk menjadi milikku,
gumam Vasili pada dirinya sendiri, lalu berbalik dan pergi. Menurutnya, di bawah kekuatan ledakan yang begitu dahsyat, bahkan jika Stephen Lin adalah dewa, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Stephen Lin saat ini telah berubah menjadi debu dengan ledakan tersebut. Dia bahkan tidak memiliki ide untuk meminta seseorang pergi ke tempat kejadian untuk memeriksa. Apalagi yang bisa bertahan hidup di bawah ledakan yang begitu mengerikan. Pada saat yang sama, di dalam pabrik kimia, ledakan itu menghancurkan seluruh pabrik kimia hingga rata dengan tanah. Dan di area paling sentral ledakan, sebuah kawah besar dengan kedalaman beberapa meter dan diameter ratusan meter muncul di sini. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh rudal. Sebuah rudal menghancurkan segalanya. Tapi, di lubang yang dalam ini, pagar yang dikelilingi duri tajam tiba-tiba muncul. Kekuatan ledakan tadi tidak menghancurkan pagar, dan bahkan tidak meninggalkan jejak di pagar. Saat ini, di dalam pagar, Stephen Lin memeluk Liu Ruyan, dan memandangi pagar di sampingnya dengan ngeri. Segala sesuatu yang baru saja terjadi masih diputar ulang di benak Stephen Lin. Pada saat ledakan, kekuatan aneh meletus dari tubuhnya, dan kemudian kekuatan ini keluar dari tubuhnya, dan duri tajam menembus tanah tanpa peringatan, dan dia dan Liu Ru asap dan keduanya terbungkus di dalamnya. Kekuatan tumbukan ledakan tidak dapat menembus paku ini sama sekali, jadi meskipun Stephen Lin dan Liu Ruyan masuk jauh ke dalam pusat ledakan, tidak terjadi apa-apa. Ini, ada apa? Liu Ruyan juga ketakutan dengan pemandangan ini, melihat paku besar di sekelilingnya dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mengatakan itu, Stephen Lin sudah menebak di dalam hatinya. Paku ini sangat mirip dengan taji tulang yang dia gunakan untuk memulai mode pertempuran yang berbeda saat itu, dan bahan dari paku ini juga terlihat mirip dengan tulang. Hal ini mungkin terkait dengan kerangka dewa di tubuhnya. Pada saat ini, hisapan aneh datang dari tubuh Stephen Lin. Saat berikutnya, paku yang mengelilingi Stephen Lin dan Liu Ruyan mulai menyusut dengan cepat. Stephen Lin jelas merasa ada sesuatu yang memasuki tubuhnya. Dalam sekejap mata, semua paku menghilang. Kemana mereka pergi? Liu Ruyan bertanya. Aku tidak tahu, ayo pergi dulu, kata Stephen Lin. Liu Ruyan mengangguk, lalu meninggalkan pabrik kimia bersama Stephen Lin. Tidak ada yang menyangka kedua orang ini akan selamat dari ledakan tersebut. Keduanya menemukan sebuah mobil dan segera meninggalkan kota Yekasi. Di saat yang sama, akibat dari ledakan ini juga mulai menyebar. Seluruh kota Yekasi mengalami kepanikan hebat, dan banyak orang mulai meninggalkan kota Yekasi dalam semalam. Pada akhirnya, pemerintahlah yang maju untuk menekan situasi, yang untuk sementara menstabilkan situasi di kota Yekasen. Di sisi lain, klan naga, yang jaraknya ribuan kilometer, juga segera mengetahuinya. Para petinggi klan naga segera memerintahkan personel intelijen kota Yekasi untuk menyelidiki ledakan tersebut secara mendalam. Namun, pejabat senior klan naga tidak tahu tentang Stephen Lin yang pergi ke kota Yekasi untuk menyelamatkan Liu Ruyan, dan pejabat kerajaan beruang putih tidak akan sebodoh itu untuk memberitahu pejabat senior klan naga tentang hal ini, jadi penyelidikan klan naga ditakdirkan untuk tidak membuahkan hasil. Namun, ini tidak akan mempengaruhi tindakan klan naga terhadap Corolla. Menurut penyelidikan klan naga, pelanggaran kontrak kerajaan beruang putih kali ini direncanakan oleh Vasili, bos Corolla. Akibatnya, serangkaian tindakan melawan Corolla dan Vasili dengan cepat dimasukkan ke dalam agenda oleh klan naga. Saat itu pukul 5.30 pagi waktu negeri beruang putih. Venia, direktur pusat intelijen Corolla, tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal saat berlari di pagi hari, dan Venia serta asistennya tewas di tempat. Saat itu pukul 8.32 pagi waktu negeri beruang putih. Turgenev, pemimpin kerajaan beruang putih, sedang dalam perjalanan untuk bekerja ketika konvoinya tiba-tiba diserang oleh militan tak dikenal. Turgenev nyaris selamat, tetapi sekretarisnya tewas dalam serangan itu.
Negeri beruang putih pada pukul 9.16 pagi. Dalam waktu setengah jam setelah Turgenev diserang, pusat intelijen Korola di ibu kota negeri beruang putih diserang, menewaskan 16 personel intelijen Korola. Pukul 11 pagi waktu negeri Naga. Vitali, seorang perwira intelijen senior yang bersembunyi di kerajaan Naga di kerajaan Baixiong, ditangkap. Tentu saja, semua hal di atas akan datang. Saat itu belum fajar, Stephen Lin dan Liu Ruyan pergi dari kota Yekasi dan menuju ke utara. Sepanjang jalan, Stephen Lin terus melakukan panggilan telepon, di satu sisi untuk memberitahu semua orang bahwa dia masih aman, dan di sisi lain mengirimkan beberapa informasi penting. Pada saat hal-hal ini dilakukan, langit di kejauhan telah memutih. Apakah kamu sudah tahu siapa yang memerintahkan peluncuran misil? Liu Ruyan bertanya. Ya. Stephen Lin mengangguk. Apakah kamu ingin balas dendam? Liu Ruyan bertanya. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, melihat ke langit putih di kejauhan dan berkata, ini adalah wilayah orang lain, dan mereka bahkan dapat menggunakan misil. Jika kamu pergi untuk membalas dendam pada orang lain, kamu akan meminta mati. Pulang dulu. Oh. Ruyan Liu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bab 1320. Suasana di dalam mobil sedikit aneh. Stephen Lin sedang mengemudikan mobil, dan Liu Ruyan sedang duduk di kursi kopilot, melihat ke samping ke arah Stephen Lin. Langit di kejauhan perlahan memutih, dan semakin banyak kendaraan di jalan. Baru saja, Liu Ruyan membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Stephen Lin berkata, ini bukan contoh. Kamu tidak menolakku, kan? Kata Liu Ruyan. Saya pikir saya akan mati, kata Stephen Lin. Reaksi yang dibuat orang ketika mereka merasa dikutuk semuanya berasal dari hati mereka sendiri, jadi hatimu masih menerimaku, kata Liu Ruyan. Stephen Lin mengemudikan mobil tanpa berbicara. Sebenarnya, saat aku menciummu barusan, aku mengetahuinya. Kakakku sudah tidak ada lagi di dunia ini, dan aku seharusnya tidak hidup dalam ingatan selamanya, lanjut Liu Ruyan. Tapi bagaimanapun juga aku membunuh saudaramu, kata Stephen Lin. Selesai. Liu Ruyan meletakkan tangannya di pangkuan Stephen Lin, menatap Stephen Lin dengan mata membara dan berkata, jadi. Aku tidak keberatan jika terjadi sesuatu di antara kita berdua. Selain Gu Feiyan dan Yao Jing, aku tidak akan memiliki kekasih ketiga, kata Stephen Lin. Kalau begitu aku bisa menemukan seseorang untuk membunuhnya dan menggantikannya, kata Liu Ruyan. Sebelum itu, aku akan membunuhmu dulu, kata Stephen Lin. Kamu tidak mau, kata Liu Ruyan. Kamu terlalu percaya diri, kata Stephen Lin sambil mencibir. Itulah kebenarannya. Jika kamu tidak memiliki perasaan terhadapku, mengapa kamu pergi ke pabrik kimia untuk menyelamatkanku? Kata Liu Ruyan. Aku hanya tidak ingin berutang budi padamu. Kamu membantuku keluar dari masalah, dan aku akan menyelamatkanmu. Itu wajar, kata Stephen Lin. Aku tidak percaya, kata Liu Ruyan. Itu fakta. Dan itu fakta jika kamu tidak percaya, kata Stephen Lin. Kamu benar-benar tidak punya perasaan padaku. Liu Ruyan bertanya dengan cemberut, dia tampak sedikit marah. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Mengapa? Liu Ruyan bertanya. Tidak banyak alasan untuk masalah emosional. Tidak ada emosi berarti tidak ada emosi, kata Stephen Lin. Hentikan mobilnya, kata Liu Ruyan. Apa? Stephen Lin bertanya. Aku ingin kamu menatap mataku dan memberitahuku bahwa kamu sama sekali tidak memiliki perasaan terhadapku, kata Liu Ruyan. Stephen Lin menginjak rem, menghentikan mobil, lalu menoleh untuk melihat Liu Ruyan, dan berkata-kata demi kata, aku benar-benar tidak punya perasaan padamu. Aku datang ke negeri beruang putih untuk menyelamatkanmu karena aku di negara beruang putih. Ada misi di negara ini, saya akan pergi ke pabrik kimia untuk menyelamatkan Anda, karena saya pikir Anda telah membantu saya sebelumnya,
dan semua yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan perasaan, apakah Anda mengerti? Liu Ruyan memandang Stephen Lin dengan bingung. Ekspresi Stephen Lin sangat serius sehingga dia bahkan tidak bisa menipu dirinya sendiri dengan berpikir bahwa Stephen Lin berbohong. Liu Ruyan sepertinya mendengar suara sesuatu yang pecah. Setelah itu, Liu Ruyan tersenyum. Aku hanya bercanda denganmu, bahkan jika kita memiliki perasaan, tidak akan ada hasil, jadi. Kenapa repot-repot, kata Liu Ruyan. Bagus kamu tahu, kata Stephen Lin, menyalakan mobil dan terus melaju ke depan. Mobil tiba-tiba terdiam. Liu Ruyan melihat keluar jendela dan berhenti berbicara. Stephen Lin mengemudikan mobil tanpa berbicara. Mobil melaju perlahan ke kota kecil. Stephen Lin memarkir mobilnya di samping halte bus. Di sisi peron bus, kendaraan off-road sudah terparkir di sini. Masuk ke mobil itu, dan mereka akan mengirimmu pergi, kata Stephen Lin. Liu Ruyan membuka pintu mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan berjalan keluar. Kirim dia kembali ke kota Beiji, kata Stephen Lin kepada pengemudi kendaraan off-road. Aku tahu, sopir itu mengangguk. Liu Ruyan membuka pintu kendaraan off-road dan duduk. Setelah itu, kendaraan off-road dinyalakan dan melaju ke tempat yang jauh. Selama seluruh proses, Liu Ruyan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Stephen Lin, dia tetap diam sepanjang waktu, dan tidak ada ekspresi lain di wajahnya. Stephen Lin duduk di dalam mobil, menurunkan jendela, meletakkan tangannya di ambang jendela, dan menyalakan rokok untuk dirinya sendiri. Setelah menghabiskan sebatang rokok, Stephen Lin menutup jendela mobil dan pergi. Setelah 1 hari, Moko, ibu kota negeri beruang putih. Vasily berjalan keluar dari markas Corolla bersama beberapa anak buahnya. Tuan Vasily, para petinggi berharap Anda akan menenangkan perselisihan dengan klan naga sesegera mungkin. Kami telah kehilangan banyak waktu hari ini. Seorang pria berjas dan sepatu kulit berkata dengan serius wajah di sebelah Vasily. Kembalilah dan beritahu para pemimpin Anda bahwa saya akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, kata Vasily. Oke, pria bersetelan jas dan sepatu kulit itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Vasily berjalan ke depan dengan wajah gelap, dan masuk ke dalam Mercedes-Benz yang diparkir di pinggir jalan setelah berjalan ke pinggir jalan. Dengan suara beberapa sirene, Mercedes-Benz tersebut meninggalkan markas Corolla dengan dikawal beberapa mobil polisi. Di dalam mobil, ponsel Vasily berdering tiba-tiba. Vasily melirik telepon dan mengangkatnya. Tuan, panggil Vasily. Vasily, lihat apa yang kamu lakukan, kamu membunuh Stephen Lin, dan sekarang klan naga membalaskan dendam Stephen Lin seperti orang gila, bahkan aku telah diserang. Jika bukan karena kamu, kami akan bekerja sama dengan klan naga sekarang. Suara Turgenev terdengar dari ujung telepon. Tuan, meskipun kami belum dapat bekerja sama dengan klan naga, kami masih memiliki tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan pohon kehidupan. Di masa depan, kami dapat menggunakan ini untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari pohon kehidupan. Ini adalah sama dengan rencana kita sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah kita membunuh seorang jenderal di kamp kita yang bermusuhan. Stephen Lin adalah lawan jus buah yang paling gigih di antara klan naga. Begitu dia mati, selama kita diberi cukup waktu, kita akan bisa menembus pasar Dragon Country. Gerbangnya, keuntungan yang bisa kita dapatkan saat itu tidak terukur, kata Vasily. Aku tidak peduli tentang itu. Kali ini aku diserang. Keuntungan yang kamu janjikan kepadaku harus digandakan, Vasily. Jika aku tidak mengangguk dalam masalah ini, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyerang Stephen Lin. Turgenev berkata dengan keras. Oke, saya mengerti Pak, manfaatnya bagi Anda akan berlipat ganda, jangan khawatir. Kata Vasily. Ini yang terbaik, Turgenev mendengus dingin dan menutup telepon. Atur beberapa orang untuk mengirim jenderal kita menemui Tuhan malam ini,
Cukup untuk menyalahkan klan naga, kata Vasili kepada bawahannya tanpa ekspresi. Ya, bawahan itu mengangguk, dan kemudian berkata, Tuan, ada berita dari pohon kehidupan bahwa mereka bersedia meningkatkan persentase bagian yang mereka berikan kepada kita sebagai imbalan atas perlindungan kita yang lebih besar terhadap pabrik mereka. Kekuatan. Mendengar perkataan bawahannya, senyuman muncul di wajah Vasili. Ini benar-benar berkat Tuan Stephen Lin kami. Jika bukan karena dia, pohon kehidupan tidak akan menyetujui permintaan kami. Mari kita beri penghormatan diam-diam kepada Tuan Stephen Lin di sini, kata Vasili sambil tersenyum. Malam tiba. Vasili menyelesaikan pertemuan hari itu dan kembali ke kediamannya dengan mobil. Begitu mobil berhenti, sekelompok pengawal keluar lebih dulu dari mobil. Setelah memastikan tidak ada masalah, Vasili keluar dari mobilnya. Tenang, naga tidak sekuat itu. Beberapa serangan telah mengekspos pasukan mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyergapku di sini, kata Vasili kepada bawahannya. Karena itu, bawahan di sekitarnya masih melihat sekeliling dengan sangat waspada. Vasili tersenyum, berjalan ke pintu rumahnya, membuka pintu dan masuk. Ayah, seorang bocah laki-laki berlari ke pintu dan memeluk Vasili. Anakku, apakah kamu mematuhi ibumu dengan patuh hari ini? Vasili bertanya. Tentu saja, kata anak laki-laki itu dengan bangga. Katiosha, makanan enak apa yang kamu masak malam ini? Kata Vasili sambil berjalan menuju ruang tamu. Aku membuat roti panggang favoritmu dengan kentang tumbuk, Vasili. Kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa murid-muridmu akan datang ke rumah kami, dan kamu tidak menyiapkan sesuatu yang enak. Suara seorang wanita datang dari dapur dari sini. Murid, Vasili membeku sesaat, dan kemudian melihat seseorang duduk di ruang tamu. Itu adalah seorang pria muda. Vasili tercengang saat melihat pria itu. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat wajah itu dalam kenyataan, dia telah melihat fotonya berkali-kali, apalagi dia pernah berpikir bahwa wajah ini tidak akan pernah muncul di depan dunia sejak tadi malam. Berpikir untuk muncul di depannya sekarang. Reaksi pertama Vasili adalah berlari keluar ruangan dan meminta bantuan. Namun, pikiran seperti itu dengan cepat dihilangkan olehnya. Dia bisa keluar dan meminta bantuan, bagaimana dengan anak-anaknya dan istrinya? Dengan kekuatan pria di depannya, dia bisa membunuh istri dan anak-anaknya dalam 3 detik. Apa gunanya mendapat dukungan saat itu? Dalam sekejap, Vasili sudah punya rencana. Dia diam-diam merogoh koper. Jika aku jadi kamu, aku akan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, yang akan baik untuk semua orang. Stephen Lin duduk di sofa, menyilangkan kakinya dan menatap Vasili dan berkata. Tangan Vasili berhenti sebentar, lalu dia meletakkan tas kerja di meja samping. Kenapa kamu di sini? Vasili bertanya dengan tenang. Kamu memberiku hadiah sebesar itu, dan aku tidak mengembalikan hadiah itu secara langsung, sepertinya agak tidak masuk akal, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Paman Lin, hadiah apa yang kamu bawa untuk ayah? Putra Vasili berjalan ke ruang tamu dan bertanya dengan curiga. Vladimir, kembali ke kamarmu, kata Vasili dengan suara berat. Ayah, aku juga ingin melihat hadiahnya, kata putra Vasili dengan genit. Kembali, kata Vasili dengan wajah cemberut. Oke. Putra Vasili menatap Stephen Lin dengan sedih, lalu berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Vasili pergi ke sofa dan duduk. Seorang wanita keluar dari dapur yang berdekatan. Mau makan apa kalian berdua malam ini? Vodka, whisky, tanya wanita itu. Tentu saja itu vodka, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Oke, wanita itu mengangguk sambil tersenyum, dan berjalan ke dapur lagi. Sungguh keluarga yang indah, kata Stephen Lin dengan emosi. Mengapa kamu tidak mati? Vasili bertanya, menatap Stephen Lin. Mungkin karena saya telah melakukan terlalu banyak dosa, Tuan Yan tidak mau menerima saya, kata Stephen Lin. Jika kamu berani menyentuhku di sini,
kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kota ini, kata Vasily. Misil tidak menahan saya. Apakah menurut Anda ada sesuatu yang dapat menahan saya di kota ini? Atau, apakah Anda berani melempar misil ke sini? Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Mendengar ini, hati Vasily tenggelam. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.